Jadi saya mau jujur-jujuran lah. Saya tuh sebenarnya udah malas ngikutin IKN tuh. Ini saya hadir di sini tuh sekarang saya pikir pasti banyak nih yang kepikiran kayak saya tuh. Udah malas mikirin IKN karena ini maunya apa sih Pak Jokowi itu? Mau pindah, nggak jadi pindah. Mau kirim ASN, nggak jadi kirim ASN. Dia bilang mau Desember jadi, nggak jadi Desember jadi gitu. Jadi ini maunya apa Pak Jokowi itu sampai hari ini tuh saya masih bingung juga. Kan galau tuh. Nah itulah dia. Dan pada saat dia bilang judul ini menyatakan Pak Jokowi galau, ini adalah sebuah galau yang telat menurut saya. Mestinya galaunya itu dari dulu gitu. Ini galaunya sekarang-sekarang. Kan mestinya dia bisa hitung ya. Wah ini kira-kira gak bisa ini IKN nih dalam waktu dekat terjadi. Ya udah gak usah ngomong gitu. Gak usah diomongin targetnya. Desember 2024 inilah itulah gitu. Ya terus dalam usahanya meyakinkan publik bahwa IKN jadi kan banyak hal tuh yang dilakukan. Misalnya 2022 lalu dikumpulin tuh gubernur-gubernur seluruh Indonesia bawa tanah. Itu mistis banget kan. Dikumpulin tanah-tanah tuh dari berbagai provinsi. Ini biar jadi nih. Gak jadi juga. Tanah sama air tuh waktu itu dikumpulin. Terus dia ajak influencer piknik. Piknik bang ke IKN. Kenapa saya bilang piknik? Habis itu kan balik lagi. Kalau dia mau tinggal di situ lama kan mesti nggak usah piknik tuh. Terus istana jadi. Hari kemerdekaan kita 2 pelaksanaannya ada di Jakarta, ada di IKN. Banyak tamu-tamu undangan, foto-foto gitu. Tapi habis itu kan pulang lagi tamu-tamunya. Ini mau bikin ibu kota apa mau bikin backdrop sebetulnya? Backdrop. Buat foto-foto kan, foto-foto bisa pulang. Jadi maksud saya dijelaskan aja masyarakat warga negara Indonesia itu IKN itu sampai di mana, maunya gimana. Tapi kan kita sekarang susah marah sama Pak Jokowi. Pak Jokowinya udah minta maaf. Maaf ya, tidak bisa menyenangkan semua pihak gitu kan. Jadi ya karena Pak Jokowinya sudah minta maaf, kita malas juga marah-marah masa dia udah minta maaf kita marah-marah. Tapi kan kita nanya boleh ya. Jadi waktu itu tuh awal 2019 dikatakan tidak akan membebani APBN. Kemudian ada investor masuk, terus segala macam itulah. Sampai akhirnya 400-an triliun katanya biaya yang digunakan, terus ada dipersilahkan tinggal di sana sampai puluhan tahun itu. Tapi kan gak jalan gitu IKN-nya. Jadi menurut saya seharusnya Pak Jokowi lebih realistis dengan mengatakan bahwa ini IKN itu menurut saya akan selesainya kapan ya? Atau akan pindahnya kapan gitu? Atau secara terang-terangan ke publik memohon kepada Pak Prabowo untuk dilanjutkan. Ya oke, IKN-nya udah ada undang-undangnya. Tapi kan terserah Pak Prabowo itu mau diterusin apa enggak. Jadi kalau Pak Jokowi mau jadi menurut saya itu memohon aja pada Pak Prabowo tolong dilanjutkan. Sehingga tidak jadi artificial ibu kota gitu. Ibu kota yang sebetulnya yang jauh dari kenyataan gitu loh Bang Karni. Nah, Prabowo kan udah janji akan melanjutkan. ya, kira-kira Artinya tidak perlu bermohon lagi, udah janji kok. harus nge-please Pak. Karena melanjutkan itu macam-macam Pak. Di studi ulang juga melanjutkan. Jadi kira-kira oke atau tidak. Nah itu kalau yang pertama menurut saya Pak Jokowi perlu menjelaskan ke publik bahwa memang IKN-nya ini diakui meleset dari target gitu misalnya. Terus kemudian yang kedua, ya jujur-jujuran aja, ini kira-kira emang gak selesai di masa jabatan dia dan dia juga bingung kapan selesainya gitu. Nah, banyak hal yang sebetulnya kita tunggu juga dari ibu kota ini. Kan kalau rakyat itu saya terutama Bang Arni ya, saya sih gak perlu tahu terlalu detail seperti Bang Silvester juga gak apa-apa. Bang Silvester kan tahu berapa ribu pekerja gitu-gitu ya. Kalau kita mah sebagai membayar pajak kan sudah selesai melaksanakan kewajiban. Ya kita nantikan aja. Itu ikannya jadi apa enggak? Kalau ikannya enggak jadi-jadi,
Ya dijadiin lah. Terus maunya gimana sih? Undang-undangnya udah ada, pembangunan-pembangunannya udah ada. Terus mau selesai sampai di sini atau gimana? Saya sempat bilang di beberapa tempat, kan itu banyak ya yang mesti disediakan dari sebuah ibu kota baru itu. Misalnya dari sisi akses, kan tadi Bang Silver tuh bilang tuh, ini akan meningkatkan ekonomi. Ya kalau jadi, kalau nggak jadi ini jadi beban negara. Sehingga diperlukan menurut saya kejujuran dari pemerintah, ini tuh akan jadi apa enggak. Kalaupun akan jadi, tahun berapa jadinya. Pak Jokowi kalau nggak salah udah beberapa kali ngomong deh, ini nggak bisa sebentar. Terus hari ini kan dia bilang ini sulit pindah. Udah dari awal gini loh, Bang Silver saya ngomong berapa kali tuh. Syarat mendirikan ibu kota, menurut sejarah ya, itu tuh dua. Ada jalur transportasi, yang kedua ada sumber air. Dan biasanya diwakili oleh, bukan biasanya, dan itu diwakili oleh sungai gitu. Nah kan di IKN gak ada sungai kalau gak salah tuh. Jadi emang kalau Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Jadi teman-teman, di sini kita akan membahas soal pembangunan IKN yang dirancang oleh Presiden Joko Widodo. Dan saat ini gimana sih kelanjutan pembangunan IKN? Apakah IKN tersebut sudah bisa ditempati oleh presiden terpilih, yaitu Prabowo dan Gibran? Tentunya teman-teman juga sudah mendengarkan sedikit edukasi atau penyampaian dari pengamat politik mengenai pembangunan infrastruktur IKN di Nusantara, Kalimantan. Tentunya ini sangat menarik, yang dimana IKN ini adalah salah satu ibu kota yang dipindahkan dari Jakarta ke Nusantara. Dan tentunya banyak sekali yang bertanya-tanya bagaimana kelanjutan ikan tersebut atau mangkrak. Tentunya juga teman-teman juga sudah malas sebenarnya membahas hal tersebut, karena saat ini belum terselesaikan. Dan saat ini juga Presiden Prabowo dan wakilnya, yaitu Prabowo Gibran, yang seharusnya sudah siap ditempati di sana, tapi ada kabarnya IKN tersebut belum terselesaikan. Dan banyak ilustrasi atau masukan-masukan yang disampaikan oleh saudara kita pengamat politik tersebut. Seharusnya pembangunan IKN ini ada sungai atau ada sumber air, dan banyak sekali yang disampaikan oleh saudara-saudara kita tersebut bahwasanya benar juga. Dan sekarang, padahal di posisi sekarang Prabowo Gibran sudah dilantik dan bahkan sudah resmi menjadi nomor satu di negara Republik Indonesia ini, memimpin, yaitu menjadi presiden yang akan memimpin kita bagaimana kemajuan Indonesia ke depannya. Dan teman-teman, di masa jabatan Jokowi, dan Jokowi adalah yang merancang, yang memulai pembangunan IKN ini. Di masa kepemimpinan Pak Jokowi lah terbentuknya IKN ini, walaupun belum terselesaikan. Dan banyak juga pengamat politik seharusnya, dan banyak juga pengamat politik mengkritik soal pembangunan IKN tersebut. Banyak juga yang mengatakan tidak pantas di IKN Nusantara tersebut, yang akan menjadi istana dan menjadi ibu kota negara Republik Indonesia ini. Di masa jabatan Jokowi yang sudah berlangsung, yang sudah tidak ada lagi, dan pertanyaannya apakah Pak Prabowo dan Gibran akan melanjutkan pembangunan IKN tersebut. Nah, ini akan menjadi pertanyaan dari masyarakat terhadap Prabowo dan Gibran. Nasib IKN di era Prabowo akhirnya terkuat, lanjut atau mangkrak. Nah, tentunya
Prabowo Subianto dan Gibran yang akan melanjutkan estafet atau rancangan yang telah dimulai oleh Pak Joko Widodo. Nasib IKN di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sempat menjadi teka-teki. Namun akhirnya teka-teki tersebut dijawab oleh Ketua Satuan Tugas Satgas Perumahan Hasim yang sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto. Menurut Hasim, Prabowo Subianto tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan ibu kota Nusantara Kalimantan Timur. Komitmennya tetap, ujar Hasim seperti dilansir dari berita tersebut. Hasim menyampaikan pembangunan IKN akan terus berjalan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya buktinya dengan akan ditunjukkan mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai kepala otoriter IKN. Tentunya Bapak ini memang di masa jabatan Jokowi sangat aktif dalam pembangunan di IKN tersebut sebagai menteri di sana pembangunan. Menurut Hasim, pembangunan IKN ini akan dilanjutkan oleh pengadaan sarana dan prasaran yang memadai sebelum benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintah. Jadi IKN akan diteruskan dengan sarana dulu yang harus dilengkapi. Soal kemarin, ternyata sarana dan prasarana belum lengkap, kata Hasim. Pada Agustus 2024 lalu, Prabowo yang saat itu masih berstatus sebagai Menteri Pertahanan juga telah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan ibu kota negara. Saya bertekad juga untuk tegas di sini bahwa kita akan melanjutkan, kalau bisa kita percepatkan. Nah, tentunya masyarakat juga akan menantikan pembangunan tersebut terselesaikan. Apakah benar ibu kota akan pindah di Nusantara Kalimantan Timur tersebut? Yang kita harapkan sih dimanapun sebenarnya, yang kita harapkan adalah bagaimana negara Republik Indonesia ini lebih maju lagi, terutama untuk bagi masyarakat, bagaimana masyarakat tercukupi dengan ekonomi, status ekonomi dan lain-lainnya, teman-teman. Seperti apa yang dikatakan oleh saudara kita di video tadi, sebenarnya beliau juga sudah malas membahas soal IKN tersebut, tetapi tentunya kita sebagai anak muda harus mengetahui, menggali informasi agar kita memahami apa yang terjadi di negara Republik Indonesia ini. Bukan hanya kita memandang saja, tetapi kita harus memberikan sarana atau bagaimana untuk kedepannya. Soalnya ibu kota Indonesia, negara Republik Indonesia ini akan pindah di Kalimantan Timur dan bukan di Jakarta lagi. Teman-teman, mungkin sekian video ini, mungkin teman-teman juga memahami. Mungkin teman-teman juga ingin memberikan komentar atau tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.